Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pula hendaknya kita dengan perbuatan kita, yakni kita laksanakan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang. Di hari Jumat yang mulia senantiasa kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ditulis oleh Imam Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi, dikisahkan bahwa ada seorang yang ahli ibadah, orang yang soleh, banyak solatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, khatam Quran berkali-kali, tapi ternyata nanti di akhirat dia dihisapnya lama dia menunggu hisapnya di akhirat, padahal dia ahli ibadah, tak pernah berbuat dosa, tak pernah bermaksiat. Lalu kenapa hisapnya lama? Setelah dilihat catatan amalnya, ternyata hanya karena satu tangkai ranting. Pernah dulu pulang dia dari kenduri, tersangkut daging di giginya. Lalu tak sabar dia sampai menunggu sampai tiba di rumah, diambilnya satu tangkai ranting yang ada dalam pagar orang lain tanpa seizin orang itu, dan ternyata karena satu ranting itulah dia dihisapnya lama, padahal dia orang yang soleh, banyak amalnya, banyak ibadahnya. Maka dari kisah yang luar biasa ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau sekecil ranting itu pun kita akan dituntut, bagaimana dengan sebatang pohon, bagaimana dengan hutan belantara, bagaimana dengan sepetak tanah yang kita ambil punya orang lain tanpa seizinnya? Maka tentu akan lebih berat lagi hisapnya. Padahal solat kita belum tentu sekhusuk dia, padahal puasa kita biasa-biasa saja, sedekah kita tidaklah seberapa, zikir kita pula hanya sekedarnya saja. Tapi dosa-dosa kita kepada orang lain, dosa-dosa kita kepada manusia sudah pasti lebih banyak dari setangkai ranting yang dia ambil itu. Siapkah kita nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kan kita bisa bertaubat. Ya, kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim, Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penerima taubat. Ma min 'abdin yuznibu dzamban, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, wa yuhsinut tuhura, lalu dia bersuci, dia mandi, dia berwuduk, summa yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian dia tegak melaksanakan salat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, maka pasti akan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosanya, maka akan Allah ampunkan kalau betul-betul bertaubat. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, menangis di depan pintu Ka'bah, bolak-balik haji dan umroh, menangis meratap di depan pintu Ka'bah, takkan dapat menghapuskan dosa kepada manusia, karena dosa kepada manusia urusannya dengan manusia, hanya bisa dihapuskan dengan minta maaf. Kalau itu menyangkut hak orang yang kita ambil, maka harus dikembalikan atau harus dengan izinnya. Satu kisah yang sudah masyhur disampaikan oleh para ulama tentang seorang raja yang tiba-tiba tangannya bengkak, bernanah, membusuk.
Dipanggillah berbagai macam tabib untuk mengobati sang raja. Sudah dicoba berbagai cara, berbagai obat, tapi penyakit sang raja tak juga kunjung sembuh, justru malah makin parah, sehingga terpaksa harus dipotong jari-jarinya. Setelah jarinya dipotong tapi penyakit tak sembuh juga, lalu dipotong sampai pergelangan tangannya. Setelah itu ternyata tak sembuh juga, lalu dipotong sampai ke sikunya. Sampai akhirnya ada seorang hamba yang soleh, dia mendapatkan ilham dari Allah, lalu dia jumpai sang raja. Dia katakan, mungkin tuan raja pernah menganiaya orang. Lalu kata sang raja, aku tak pernah menganiaya orang. Seingatku tak ada orang yang pernah aku aniaya. Kata orang soleh tadi, cobalah raja ingat-ingat lagi, cobalah dipikir-pikir lagi. Akhirnya sang raja pun berpikir, merenung sejenak. Dia ingat-ingat lagi. Rupanya beberapa hari yang lalu dia duduk di depan istananya, lalu dia lihat ada seorang laki-laki pulang dari memancing membawa seekor ikan. Melihat ikan yang dibawa laki-laki itu, terlintas dalam hati sang raja ingin memiliki ikan yang dibawa itu. Padahal sebagai seorang raja seharusnya dia bisa mendapatkan ikan yang lebih besar, yang lebih bagus daripada itu. Tapi karena merasa punya kekuasaan, merasa punya kuasa terhadap orang lain, maka diperintahkannya lah pengawalnya untuk merampas ikan itu. Lalu ikan itu diambil, dimasak dan dimakan. Ternyata sedang makan, tertusuk ujung jarinya oleh tulang ikan itu. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan semakin sakit, membengkak, bernanah dan membusuk. Lalu kata sang raja, apakah mungkin gara-gara itu? Padahal itu hanyalah seekor ikan saja. Kata orang soleh tadi, mungkin menurut raja ikan itu sepele, remeh, tapi bisa jadi menurut yang punya ikan itu sangatlah berharga. Carilah dia, mintakan maafnya. Maka diperintahkanlah para pengawal istana untuk mencari rumah sang pemilik ikan. Akhirnya lama setelah itu berjumpa. Raja datang ke rumahnya, lalu diceritakanlah oleh raja apa yang sudah dia alami. Diceritakan penyakitnya. Lalu raja bertanya, apa yang kau lakukan setelah aku ambil ikanmu itu? Dengan ketakutan laki-laki itu menjawab, aku tak melakukan apa-apa wahai tuan raja. Tak ada yang aku lakukan wahai tuan raja. Aku hanyalah orang yang miskin, tak punya harta benda. Hari itu aku pergi memancing, mencari ikan, karena anak istriku kelaparan. Begitu dapat ikan, senang hatiku luar biasa, membayangkan bisa makan bersama anak istriku. Tapi ternyata di tengah jalan, raja yang berkuasa merampas ikan itu. Tak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa mengangkat tanganku, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa yang kau panjatkan? Penasaran sang raja. Nah, aku tak meminta apapun. Aku hanya berkata kepada Allah, ya Allah, raja sudah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkan kekuasaanmu. Dia tak minta buatlah raja sakit ya Allah, tidak. Dia tak minta buatlah raja menderita ya Allah, tidak. Dia hanya berkata, ya Allah, raja sudah menunjukkan kekuasaannya, maka tunjukkan kekuasaanmu. Maka bergetar hati sang raja mendengar ucapan laki-laki itu. Ternyata apa yang sedang dia alami adalah kekuasaan Allah yang sedang Allah tunjukkan kepadanya sebagai balasan perbuatan zalim terhadap orang lain. Doa orang yang teraniaya itu tak ada batasannya, tak ada penghalangnya antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menangislah sang raja lalu minta maaf kepada laki-laki itu dan dia pun memaafkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, meskipun nampaknya
di pandangan sang raja hanyalah sepele, mengambil seekor ikan. Dia tidak menangkap laki-laki itu lalu memasukkannya ke penjara, tidak. Dia tidak menyiksanya dengan cambuk, tidak memukulnya dengan kayu, tidak. Dia tidak pula membunuhnya, hanya mengambil seekor ikan dari tangannya. Menurut sang raja sepele, tapi ternyata kezaliman itu besar di pandangan orang lain, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang luar biasa ini? Jangan pernah kita menyepelekan dosa kepada manusia. Jangan pernah meremehkan perbuatan zalim kita kepada orang lain. Mungkin itu sepele bagi kita, tapi bisa jadi sangat berat, sangat berharga bagi orang lain. Kita tahan gaji karyawan, kita tunda 2-3 hari. Menurut kita tak masalah, karena nanti pun akan kita kasihkan juga gajinya. Tapi kita tunda, bisa jadi itu berat bagi orang. Bisa jadi kita tunda gajinya itu menjadi berat bagi dia, karena mungkin ada janji yang harus dia tepati, mungkin ada hutang yang harus dia bayar, mungkin ada kebutuhan yang mendesak yang harus dia beli. Maka Nabi menyuruh kita, a'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa arakuhu. Berikan upah buruhmu sebelum kering keringatnya. Untuk apa ini diperintahkan Nabi? Supaya jangan kita zalim, aniaya kepada orang lain, menahan hak orang lain. Maka para pemimpin yang punya bawahan, yang punya karyawan, perhatikanlah, jangan sampai kalian berbuat zalim dengan menahan hak orang lain. Ittaquz zulma, takutlah kalian berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah, ingatlah laknat Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lalu jemaah, mungkin terpikir di benak kita, terlintas dalam hati kita, kalau memang orang yang zalim itu Allah laknat, kenapa ada orang yang lebih zalim dari raja tadi, tapi hidupnya aman-aman saja? Dia sehat walafiat, dia tetap kaya, dia tetap berkuasa, dia tetap hidup umurnya panjang lama. Kenapa? Maka jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada sang raja. Mungkin karena imannya, karena ketaatannya, karena amal yang pernah dia lakukan. Karena Allah sayang, maka Allah berikan balasan langsung di dunia supaya tak sampai dibawa ke akhirat dosanya itu. Ma yusibul mu'min, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa musibah min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin, baik itu berupa sakit, sedih, gundah gulana, illa kuffara bihi min sayyiatihi, melainkan akan Allah hapuskan dosa-dosanya dengan musibah yang dia terima itu. Maka kalau masih Allah berikan sakit, tandanya Allah masih sayang. Introspeksi diri, ingat-ingat lagi dosa kita kepada orang lain, lalu bertaubat, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sangkut paut dengan orang lain, maka segeralah kita minta maaf. Tapi kalau ada orang yang ternyata selama ini zalim, aniaya, jahat, tapi tak pernah kita lihat dia sakit, dia tetap nampak sehat dengan harta dan kuasanya, maka itu bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah lalai, tapi itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minal dunya ma yuhibbu, kata Nabi. Kalau kau lihat ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat dunia, apapun yang dia inginkan, yang dia cintai, dia dapatkan, wa huwa muqimun ala ma'asihi, padahal dia selalu dalam kemaksiatan, dia selalu bergelimang dosa, fa innama dzalika minhu istidraj, maka itu adalah istidraj, azab yang tertunda, nikmat yang menipu, seolah-olah seperti nikmat, padahal dia adalah jebakan. Untuk apa? Innama numli lahum, kata Allah, sesungguhnya kami ulur bagi mereka.
Allah ulur umurnya panjang, Allah ulur badannya sehat, Allah ulur rezekinya lancar. Untuk apa Allah ulur? Liyazdadu isma, supaya bertambah dosa-dosanya, bertambah banyak dosa-dosanya. Semakin larut dia dalam gelimang dosa, dia sangka Allah lupa, padahal inna kaidi matin, itu adalah tipu daya Allah. Walahum azabun muhin. Setelah dia lalai, dia lupa, lalu tiba-tiba mati, tak diberi Allah kesempatan untuk bertaubat. Walahum azabun muhin. Maka ketika itulah Allah timpakan azab yang sangat hina untuknya, dan ketika azab itu Allah berikan, takkan pernah Allah lepaskan lagi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya kita bermuhasabah diri, merenung dan berpikir sejenak. Kata sahabat Nabi, tafakkaru sa'ah khairum min qiyamil lailah. Berpikir sejenak lebih baik daripada solat sepanjang malam. Karena boleh jadi setelah solat sepanjang malam kita akan sombong, merasa ibadah kita sudah banyak, tapi dengan berpikir sejenak kita akan merasakan bahwa dosa-dosa kita begitu banyak. Maka gunakanlah waktu untuk berpikir merenung sejenak. Gunakan hari Jumat ini untuk kita bermuhasabah diri. Tak bisa setiap hari, paling tidak sekali sepekan. Setiap hari Jumat kita berpikir, kita merenung, mengingat-ingat lagi berapa banyak hak-hak orang yang sudah kita ambil, berapa banyak yang belum kita minta izinnya, berapa banyak orang yang sudah tersakiti oleh tangan kita, oleh lisan kita, cakap kita yang kasar, caci maki, fitnah kita. Berapa banyak orang yang sudah susah hidupnya gara-gara kita. Kalau masih ada orangnya, cari, jumpai, mintakan maafnya. Kalau tak bisa lagi kita jumpai, cari keluarganya, tak jumpa juga keluarganya, maka perbanyaklah minta ampun kepada Allah, perbanyaklah amal-amal soleh. Mudah-mudahan di akhirat nanti bisa menutupi kesalahan dan dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.